Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Dalam anugerahnya dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari kita, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 22 hari bersama kitab 1 Raja-Raja. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kesetiaan saudara akan membuat saudara semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa segambar dengan Kristus. Amin. Judul perenungan kita hari ini, ketaatan menjadi pintu berkat. Dan sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Sebenarnya apa yang dilakukan Elia bukan perkara biasa. Dia harus berhadapan dengan seorang Ahab. Ahab memang pribadi luar biasa juga. Sebab Alkitab berkata, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Dengan kata lain, Elia harus menyampaikan nubuat kepada orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Elia harus berhadapan dengan orang yang sudah pasti tidak akan mendengarkan nubuatnya. Lalu apa artinya berbicara dengan orang macam begini? Namun demikian, Elia tetap menemui Ahab. Elia menyadari keberadaan dirinya sebagai hamba Allah. Hamba harus tunduk pada perintah tuannya. Dia tidak boleh dengan alasan apapun menuruti kemauannya sendiri. Jika semaunya sendiri, dia telah menjadi hamba dirinya sendiri dan bukan hamba Tuhan lagi. Itulah yang menyebabkan Elia memberanikan diri untuk bertemu dengan Ahab. Pertemuan Elia dengan Ahab berlangsung cepat. Memang tidak perlu berlama-lama. Berlama-lama dengan orang yang biasa melakukan segala sesuatu dan tidak takut pada apapun adalah tindakan konyol juga. Bisa-bisa malah ditangkap atau dibunuh. Lagi pula, pertemuan itu memang bukan negosiasi. Elia diminta Allah untuk menyampaikan pesan. Dan setelah itu, Elia pun taat ketika diperintahkan Tuhan ke sungai Kerit. Sebagai hamba, memang hanya perlu sebuah ketaatan. Ketaatan Elia berbuah. Tuhan memelihara dia selama musim kering itu. Elia pun pasrah menanti makanan daging dan roti yang dibawa seekor burung gagak. Mengapa gagak dan bukan merpati? Di beberapa kebudayaan, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Bahkan di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Di Indonesia sendiri, gagak dianggap dapat menjadi pertanda prahara atau duka, kematian. Namun di antara unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tinggi dan juga terampil dalam mencuri. Tetapi yang menarik adalah, di dalam kisah ini, burung gagaklah yang setia menyediakan makan bagi Elia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kalau Tuhan mau, dia bisa menggunakan siapa saja untuk melaksanakan karyanya, juga seekor gagak. Kuncinya hanya taat kepadanya. Itu saja kok. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap pergumulan-pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, tak perlu khawatir, tak perlu cemas. Yang diperlukan cuman ketaatan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan tulus. Meskipun kadang-kadang perintah itu menyakiti kita secara manusia. Meskipun perintah itu memiliki resiko, kita harus terhindar dari orang-orang yang mungkin kita cintai atau kita kasih. Tapi selama itu adalah sebuah perintah, taatlah. Sebab di sana Tuhan akan memerintahkan burung gagak untuk memberkati dan mungkin untuk membela perkara-perkara kita. Seberat apapun pergumulan Anda saat ini, minta hati yang taat kepada Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Jangan pernah berontak. Ketaatan adalah kunci di mana Tuhan tidak dapat berdalih untuk tidak memberkati kita. Ketaatan merupakan sebuah tindakan ketundukan dari dalam diri kita dengan tulus, taat pada aturan-aturan firman, taat kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan.
taat kepada Tuhan ketika ada sebuah perintah yang harus kita lakukan, walaupun yang kita lakukan itu sangat bertentangan dengan keegoan kita. Saat Anda taat, perhatikan, Tuhan akan menuntun saudara, atau Tuhan akan memerintahkan sesuatu, menggerakkan seseorang untuk memberkati kita. Taat saja kunci dari dimana Tuhan membukakan pintu berkat bagi hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.